Shalom, jumpa kembali dengan saya Roni Suwono. Ini adalah channel pribadi saya. Sahabat yang saya kasih, Anda yang suka menonton video saya, jangan lupa like setiap kali menonton. Bagikan juga kepada sahabat-sahabat yang Anda cintai, agar semua sahabat-sahabat kita mendapat berkat yang sama. Beri komen yang sopan, komen yang membangun, dan tekan tombol loncengnya agar setiap Anda yang sudah menekan tombol loncengnya tidak pernah ketinggalan dari setiap video baru yang saya tayangkan lewat channel pribadi ini. Selamat menikmati. Shalom. Shalom saudara, kita jumpa kembali dengan channel pribadi saya lewat program Sabar Selidiki Alkitab bersama dengan Roni Suwono. Saya mengingatkan kepada Bapak Ibu sekalian yang suka belajar bersama dengan saya, sudahkah Anda mempersiapkan alat-alat tulis semuanya, serta Alkitabnya juga dipersiapkan. Kita memasuki video yang kedua dari seri pelajaran Alkitab dengan judul Inti Ajaran Yesus Kristus. Nah saudara, di dalam judul kecil video yang kedua kita akan mencermati secara khusus judul yang berbunyi demikian: yang jasmani tidak penting. Yang jasmani tidak penting. Saudara, berkat ada dua, yaitu jasmani dan rohani. Kita tahu berkat yang jasmani itu fana, tidak punya nilai kekekalan, sehingga Tuhan Yesus selalu menasihatkan bahwa apa yang jasmani saudara mesti ubah menjadi yang rohani, yang punya nilai kekekalan, di mana ketika dia berkata bahwa orang kaya sukar masuk ke dalam kerajaan surga, dan dia menasihatkan kepada saudara dan saya, jangan kumpulkan hartamu di bumi. Di bumi pencuri bisa datang mencurinya, ngengat bisa merusakkannya, tetapi kumpulkanlah hartamu yang ada di surga. Caranya bagaimana? Mengubah yang jasmani menjadi berkat yang rohani, yaitu ketika Anda diberkati dengan banyak kelimpahan harta benda saudara bukanlah untuk diri Anda sendiri dan keluarga, tetapi Anda mau berbagi kasih untuk supaya lewat apa yang kau lakukan, engkau menyenangkan, memuliakan nama Kristus Tuhanmu dan menyukakan hatinya. Karena dia berkata, oleh karena aku Tuhan telah mengasihi kamu, maka kamu harus hidup dengan sesamamu saling mengasihi. Oleh karena itu kita harus mulai mengubah harta benda yang diberikan oleh Kristus mendatangkan kelimpahan di dalam sebuah keluarga, bukanlah untuk keluarga itu sendiri, tetapi kita harus ingat setiap tambahan 1 rupiah masuk ke dalam lumbung keluarga seseorang, ini adalah tambahan tugas mulia dari Kristus, agar supaya orang-orang ini yang diberi kepercayaan, diberi kekayaan, diberi kelimpahan, semakin memahami bahwa semakin banyak yang Tuhan berikan kepadaku, aku juga adalah orang yang semakin dituntut lebih banyak untuk melakukan tugas demi kemuliaan nama Dia. Oleh karena itu saudara, yang jasmani itu fana, dan yang jasmani tidak penting buat Kristus. Namun bukan berarti dia adalah Tuhan yang tidak membutuhkan kebutuhan jasmani saudara dan saya, karena dia tahu engkau dan saya masih tinggal dan hidup di bumi ini, di bawah kolong langit ini, sehingga lewat kepeduliannya dia ini juga, dia harus buat mukjizat untuk memberikan makan orang yang 5.000 dengan 5 roti dan 2 ikan. Saudara, itulah buktinya bahwa
Yesus yang adalah Tuhan, walaupun dia memandang yang jasmani itu tidak penting, tetapi bukan berarti dia mengabaikan kebutuhan jasmani yang saudara dan saya masih butuhkan ketika kita masih tinggal di dunia ini. Nah saudara, kita lihat lebih dulu Matius pasal yang ke-6 ayat 25 dan 26. Judul bacaannya adalah hal kekhawatiran. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Dan pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, orang khawatir itu selalu kepada kebutuhan yang utama, kebutuhan primer, yaitu tentang makan, minum, dan pakaian. Wajar, yang namanya manusia tetap butuh makan, minum, dan pakaian. Tetapi Yesus yang adalah Tuhan mengingatkan, jangan kamu khawatir tentang itu. Pandanglah kepada burung-burung yang ada di udara. Sama-sama umat ciptaan, tetapi diciptakan berbeda dengan manusia, dan manusia menempati ciptaan yang paling mulia. Tingkatannya manusia yang paling tinggi. Dan dia berkata, burung yang di udara, dia tidak menabur, dia tidak menuai, tetapi oleh Bapakku di surga, burung-burung itu tetap dipelihara. Sedangkan saudara dan saya, engkau melebihi daripada burung-burung itu. Otomatis engkau akan lebih bisa dibandingkan burung-burung yang tidak punya akal budi. Nah saudara, dia lanjutkan lagi dalam ayat 31 dan 32 yang berkata demikian. Sebab itu, janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi, Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Saudara, orang-orang selalu berpikir tentang apa yang saya makan, apa yang saya minum, apa yang saya pakai. Tetapi firman Tuhan yang keluar dari mulut Tuhan Yesus ini sendiri berkata, ayat 32 begitu penting, semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Nah saudara, kenapa dia harus katakan ini kekhawatiran hanya bisa terjadi kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, sehingga mereka selalu mengkhawatirkan Tuhan yang tak makan apa, yang tak minum apa, yang tak pakai apa. Padahal jika engkau adalah orang yang mengenal Allah, tentunya kekhawatiranmu ini sudah tidak akan pernah ada lagi. Kenapa? Karena bukankah engkau punya akal budi bahwa aku ada, saudara ada. Saudara dan saya tidak pernah meminta kita harus lahir di muka bumi. Artinya setiap manusia hadir di muka bumi adalah semata-mata kehendak dia. Otomatis jika dia adalah Allah yang menghendaki kita ada, dia pastilah juga Tuhan sang pemelihara atas setiap umat ciptaannya. Dia adalah Tuhan yang bertanggung jawab atas hidup saudara dan saya. Dia juga adalah Tuhan yang selalu menjaga kehidupan saudara dan saya. Karena kita ada, oleh karena kehendak dia, tentunya dia bertanggung jawab atas segala-galanya, atas hidup keluarga saudara dan keluarga saya. Sehingga dia berani berkata, semua itu dicari bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu kamu memerlukan semuanya itu. Saudara, seringkali manusia mengeluh.
Tuhan, aku sudah berdoa sekian lama. Aku memohon, aku meminta kepadamu. Kenyataannya, aku tidak menerima. Doaku tidak engkau kabulkan. Padahal engkau berjanji, mintalah maka akan kuberikan. Kenyataannya, ada begitu banyak doa yang kita naikkan, dan dia tidak mengabulkan semua doa yang dinaikkan oleh kita. Nah saudara, itulah adalah suatu kenyataan. Tetapi kita lupa bahwa ada banyak yang kita tidak berdoa, yang ada banyak kita tidak memahami. Jika itu kita butuhkan, jika itu kita perlukan, tetapi oleh Tuhan diberikan di dalam hidup keluarga saudara dan saya. Nah saudara, oleh karena itu saya ingin sampaikan, Anda jangan terlalu banyak mengeluh ketika doa Anda tidak dikabulkan. Tetapi coba Anda mulai hitung satu-satu, apa saja yang Anda tidak pernah minta, apa saja yang Anda tidak pernah berdoa, atau mungkin Anda lupa berdoa, atau Anda tidak mengerti bahwa hal itu penting di dalam hidupmu, ternyata oleh Tuhan disediakan di dalam kehidupanmu, sehingga ada ayat Alkitab yang berkata, apa yang tidak pernah aku pikirkan, itulah yang diberikan oleh Tuhan kepadaku. Nah saudara, Tuhan akan pasti memberikan yang terbaik kepada saudara dan saya sebagai anak-anak yang Dia cintai. Jika suatu kali engkau berdoa dan engkau tidak mendapatkan jawaban, bukan berarti Tuhan tidak mengasihi saudara dan saya. Tetapi mungkin Tuhan melihat bahwa saatnya Tuhan memberi belum tepat. Jika ini diberikan oleh Tuhan, akan membahayakan kehidupanmu. Karena engkau belum siap menerima pemberian ini. Tetapi yang engkau butuhkan, Bapakku di surga mengetahuinya. Sehingga apapun yang engkau perlukan, yang engkau tidak pernah meminta, yang engkau tidak pernah berdoa, itu yang disediakan oleh Tuhan di dalam kehidupan saudara dan saya. Sama seperti ketika Bapak Ibu yang menonton video saya, mungkin Anda masih ingat, atau mungkin hari ini Anda sedang menjalankan perkara yang satu ini, yaitu ketika anak-anak masih kecil, mereka sekolah masih SD kelas 1, kelas 2 sampai kelas 6, biasanya anak-anak kita belumlah menjadi anak-anak yang betul-betul bisa bertanggung jawab dan mandiri sepenuhnya. Mereka tetap harus mendapatkan pengawasan dari orang tua, bimbingan dari papa mamahnya. Sehingga seringkali mamah ini harus ngecek, besok kamu ada tugas apa, ada ulangan apa, dan lain sebagainya, ada PR apa. Bukunya, tugas selalu dibaca oleh mamah yang begitu baik dan mengasihi anak-anaknya. Nah saudara, anak sepertinya tidak pernah memikirkan bahwa ada banyak yang dia butuhkan, ada begitu banyak yang dia harus persiapkan. Dia anggap semuanya oke-oke saja, sehingga dia pun juga tidak pernah mempersiapkan segala sesuatu hari ini untuk esok dia berangkat ke sekolah. Waktunya bermain-main, dia bermain-main. Setelah selesai belajar dan semua PR-nya beres. Waktunya makan, mereka makan. Waktunya tidur, mereka tidur. Tidak pernah berpikir, apa yang aku harus persiapkan untuk aku berangkat ke sekolah besok paginya. Tetapi ketika anak-anak sedang tidur, papa mama yang mengasihi anak-anaknya selalu mengontrol tas sekolah anak-anaknya. Terus ngeliat buku-buku anak-anaknya, catatan-catatannya. Kemudian juga memeriksa kotak pensil dan lain sebagainya. Dan mama yang mengasihi akan memeriksa satu demi satu pensil yang dipakai oleh anaknya untuk menulis. Jika ada yang patah, segera mama yang baik ini mempersiapkan pensil ini, kemudian dipersiapkan lebih baik lagi sehingga besok dipakai untuk menulis sudah siap. Step untuk menghapus yang kotor atau mungkin yang sudah habis digantikan dengan yang baru.
buku yang kotor dibersihkan, dikasih sampul dan lain sebagainya. Saudara, pertanyaannya, apakah anak-anak ini juga pernah meminta kepada orang tuanya? Apakah anak-anak ini juga sering kali sadar bahwa itu adalah kebutuhan di dalam kehidupannya? Ternyata mereka tidak mengerti. Tetapi orang tua yang memahami, orang tua yang mengerti, agar supaya anak-anaknya tidak menghadapi kesulitan besok di sekolah, dialah yang menggantikan, mempersiapkan tanpa pernah anak-anaknya memohon kepada kedua orang tuanya. Demikian pula engkau yang sedang punya anak yang masih bayi, bayinya juga tidak pernah ngomong. Tetapi begitu memasuki musim penghujan, yang kelihatan sekali udaranya mulai berubah menjadi demikian sangat dingin, bayinya juga tidak pernah ngomong, "Ma, aku bisa kedinginan." Dia nggak ngerti, dia tidak bisa ngomong. Tetapi mama dan papa yang mengasihi kepada anaknya, mereka berdualah yang menyiapkan keperluan bayinya. Jika engkau yang jahat bisa berbuat kebaikan, apalagi Bapakku yang ada di surga, terlebih dia bisa melakukan lebih baik dari hidup saudara dan saya, sehingga apapun yang engkau butuhkan, yang engkau tidak pernah menyadari itu engkau perlukan, apapun yang engkau perlukan, yang engkau juga tidak pernah berdoa kepada dia, jika Tuhan memandang ini dibutuhkan di dalam kehidupanmu, maka dia akan menyediakan ada di dalam kehidupan saudara dan saya. Saudara, yang jasmani tidak penting. Kenapa? Karena dia juga ingin katakan kepada saudara. Saudara, ayat ke-33 dari Matius pasal yang ke-6 dikatakan demikian. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Yang dikhawatirkan oleh kebanyakan orang adalah soal makanan, minuman, dan pakaian. Tetapi Yesus Kristus Tuhan justru katakan, yang ini tidak usah dipikirkan, yang ini tidak usah dikhawatirkan. Ketika engkau menjadi anak kesayanganku karena engkau mencari aku, kebenaran lebih dulu, kerajaan Allah dan kebenaran lebih dulu, maka semua yang engkau khawatirkan itu akan satu paket aku siapkan di dalam kehidupanmu. Saudara, artinya jika Anda coba sekarang dibalik, berkat ada dua, jasmani dan rohani. Orang selalu khawatir yang jasmani karena manusia berpikir realistis. Aku hidup masih di dunia, berarti aku membutuhkan yang jasmani. Oke, Tuhan Yesus bisa terima. Tetapi Tuhan Yesus ngomong, yang jasmani bagiku tidak penting. Kenapa? Asal engkau menjadi anak yang menyukakan hatiku, menjadi anak yang mengasihi aku, dan aku mengasihi engkau, maka segala yang kau butuhkan oleh Bapakku di surga akan disediakan. Saudara, berkat yang satu adalah berkat rohani. Ayat 33 cerita bilang demikian, kalau engkau mencari kerajaan Allah dan kebenarannya lebih dulu, yang jasmani itu akan secara otomatis disediakan di dalam hidupmu. Kalau engkau mencari yang rohani dulu. Coba sekarang diganti, dibalik. Engkau cari yang jasmani lebih dulu. Tidak mau Tuhan, tidak pernah berurusan dengan Tuhan. Pertanyaan saya, apakah kalau yang jasmani engkau dapat, kemudian yang rohani itu juga satu paket ikut di dalam kehidupanmu? Yang rohani, saya sebutkan supaya saudara punya gambaran, yaitu kesehatan, keluarga, kerukunan saudara dengan pasangan hidupmu, keharmonisan di dalam rumah tangga, hubungan antara suami istri, orang tua dengan anak, anak dengan anak, dan lain sebagainya. Masa depan anak-anak kita, perjodohan anak-anak kita, kebahagiaan rumah tangga anak-anak kita,
cucu-cucu kita, dan lain sebagainya. Itulah yang rohani. Keselamatan saat kita keluar masuk pintu rumah kita, dan keselamatan kita kelak di dalam hidup yang kekal, itulah yang rohani. Apakah ketika engkau mencari yang jasmani engkau utamakan, sementara engkau mencari yang jasmani, engkau berkata, aku tidak perlu Tuhan dulu, nanti aja kalau aku sudah bukan jadi pengusaha baru aku akan mencari dia, aku baru akan memanggil namanya dia. Pertanyaannya, apakah ketika Anda melakukan hal-hal yang seperti itu, engkau akan secara otomatis yang rohani juga ikut di dalam kehidupanmu? Saya pikir pastilah tidak. Tetapi ketika Anda mencari yang rohani lebih dulu, kerajaan Allah dan kebenarannya, justru yang saudara khawatirkan itu akan ditambahkan oleh dia masuk di dalam kehidupan saudara dan saya. Nah saudara, kenapa dia harus berkata begitu? Karena dia juga ngajar kepada saudara dan saya bahwa yang jasmani tidaklah terlalu penting, walaupun aku juga memperhatikan itu menjadi kebutuhanmu. Terbukti orang yang 5.000 dia tetap pelihara dengan 5 roti dan 2 ikan. Itu membuktikan bahwa Tuhan tahu bahwa urusan makanan, minuman, dan pakaian saudara tetap masih memerlukan. Tetapi itu bukan yang terutama. Di dalam doa Bapa kami, saudara, Matius pasal 6 ayat 11 dikatakan demikian, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Juga 1 Timotius pasal 6 ayat 8 dikatakan, asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, dia ingin saudara mengubah cara berpikirnya, bahwa yang jasmani yang kita perlukan itu tidak terlalu penting dibandingkan yang rohani. Sehingga kita banyak melihat, kita banyak menyaksikan, ada begitu banyak orang-orang hebat yang begitu mengasihi Tuhan, yang setelah dia mendapatkan Kristus di dalam hidupnya, dia begitu merasa yakin, walaupun yang jasmani aku perlukan karena aku masih hidup di dunia ini, tetapi ketika aku mendapatkan Kristus di dalam hidupku, maka yang jasmani yang masih aku perlukan bagiku sudah tidak terlalu penting. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, jika engkau dan saya adalah orang yang masih ingin menimbun yang jasmani, itu membuktikan bahwa saudara dan saya itu bukanlah anak-anak Tuhan seperti yang diharapkan oleh Kristus. Karena kita masih senang dengan hal-hal yang sifatnya yang fana, hal-hal yang sifatnya jasmani yang tidak bernilai. Tetapi jika Anda mulai berpikir, Tuhan memberkati aku dengan berkelimpahan jasmani, berarti Tuhan memberkati aku dengan banyak kesempatan untuk aku bisa berbuat baik untuk sesama yang lain. Sehingga aku punya kesempatan, aku punya kuasa yang lebih besar karena Tuhanku memberkati aku untuk aku bisa berbagi kasih dengan orang lain. Maka apa yang ada padaku yang jasmani, yang fana ini, aku masih punya kesempatan, aku ubah menjadi berkat rohani untuk seluruh kaum keluargaku, agar supaya kelak ketika kami pulang ke surga, kami memiliki harta yang banyak ada di surga. Nah saudara, untuk melepaskan hal seperti ini tidaklah mudah. Kenapa? Karena orang muda yang kaya itu pun juga datang kepada Tuhan Yesus. Dia bertanya kepada Tuhan Yesus, guru yang baik, apa yang harus aku lakukan lagi agar supaya aku mendapat hidup yang kekal? Saudara, Tuhan Yesus berkata kepada dia, apakah 10 hukum Tuhan itu sudah engkau lakukan? Hormatilah ayahmu dan ibumu, kemudian jangan berzina, jangan mengingini milik orang lain, dan lain sebagainya. Dan orang muda ini berkata, aku sudah lakukan sejak kecil, aku sudah lakukan semuanya. Berarti orang ini adalah orang yang hebat.
Dan dia sampai berani berkata, kira-kira kurang apa lagi Tuhan? Dan Tuhan Yesus berkata, jika engkau ingin sempurna, jualah seluruh hartamu, bagi-bagikan kepada sesama yang lain, dan ikutlah aku. Ending dari cerita itu, orang yang kaya, yang muda ini meninggalkan Tuhan Yesus dengan kecewa karena hartanya banyak. Kenapa? Karena dia mungkin berpikir, sudah sejak muda aku mengumpulkan harta ini agar aku menjadi orang kaya. Sekarang ketika aku kaya, aku harus bagi-bagikan kepada orang lain. Maka ada perasaan yang tidak ikhlas di dalam hatinya. Oleh karena itu, saudara, untuk mengubah harta jasmani menjadi harta rohani, kita perlu minta pertolongan daripada Roh Kudus agar kita diberi keikhlasan hati untuk melepaskan dan menerimanya kembali di surga. Saudara, perhatikan, apa yang engkau dapat di dunia dan engkau genggam, itu adalah sesuatu yang engkau akan kehilangan di surga. Tetapi apa yang engkau dapat di bumi dan kemudian kau lepaskan di bumi, itu adalah sesuatu yang akan engkau dapat di surga. Saudara, hidup kita bukanlah di bumi, tetapi hidup kita adalah di surga. Karena setiap umat manusia percaya bahwa ending, akhir cerita dari setiap kita yang hidup, pastilah kita harus melewati kematian. Tetapi kematian buat orang beriman bukanlah sesuatu yang menakutkan. Lewat kematian kita tahu ini adalah awal kita boleh hidup kekal bersama Kristus. Cuman persoalannya satu, ketika nanti kita pulang dipanggil oleh Tuhan di sorga sana, kita berhadapan muka dengan muka. Sudahkah kita mempersiapkan diri kita bahwa kita memiliki harta yang banyak di surga? Oleh karena kita mulai hari ini telah rajin mengumpulkan harta, bukan di bumi, tetapi kita mengumpulkan harta kita di surga. Oleh karena itu, inti daripada ajaran Yesus Kristus Tuhan adalah kasih yang menyelamatkan. Kasih yang menyelamatkan. Dan kasih yang menyelamatkan itu pun berbicara kepada saudara dan saya lewat video yang kedua, yang jasmani tidak penting. Kenapa? Karena yang jasmani tidak punya nilai kekekalan. Justru yang jasmani harus kita ubah menjadi yang rohani. Karena Yesus Kristus Tuhan berkata, jangan engkau mengumpulkan hartamu di bumi. Di bumi pencuri datang mencurinya, ngengat bisa merusakkannya. Tetapi kumpulkanlah hartamu yang ada di surga, karena saudara dan saya adalah anak-anak Tuhan yang nantinya tinggal bersama Kristus ada di dalam surga. Shalom, kita berjumpa di video yang ketiga. Haleluya, amin.